Welcome to our channel. Pemenang untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA tahun 2022 adalah Qatar. Itu tadi merupakan cuplikan video mantan Presiden FIFA Sepp Blatter di tahun 2010 lalu. Ketika itu, ia mengumumkan Qatar sebagai tuan rumah turnamen pesta sepak bola terakbar di dunia. Pemilihan negara Teluk ini dinilai sebagai sebuah kesalahan dan menyeret berbagai petinggi FIFA dalam skandal korupsi, termasuk Blatter. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, negara yang luasnya lebih kecil dari provinsi Sulawesi Barat ini telah banjir kritik dari berbagai pihak. Seruan boikot bahkan muncul dikarenakan proses pemilihannya sebagai tuan rumah hingga fakta kekerasan HAM terhadap ribuan pekerja migrannya. Terlepas dari berbagai gonjang-ganjing, kritik serta skandal yang mengiringi, Piala Dunia Qatar pada akhirnya tetap dilaksanakan, menjadikannya negara Timur Tengah pertama serta ketiga di Asia sebagai host setelah sebelumnya Jepang dan Korea Selatan di tahun 2002. Negara ini bahkan disebut-sebut menghabiskan dana sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Ini membuatnya dinobatkan sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Lantas, mengapa Qatar mempertaruhkan begitu banyak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia? Mengapa Piala Dunia penting bagi negara Teluk ini? Mari kita bahas. Bukan rahasia lagi kalau Piala Dunia adalah kompetisi yang membutuhkan cuan super banyak untuk diselenggarakan. Akan tetapi, angka akurat mengenai berapa biaya pasti untuk membangun segala fasilitas utama seperti stadion hingga hotel sulit didapat. Beberapa sumber memperkirakan bahwa Brasil menghabiskan 15 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Rusia pada tahun 2018 menghabiskan antara 12 miliar hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara per November 2020, Qatar diperkirakan telah menghabiskan sebanyak 300 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadikannya Piala Dunia termahal sejauh ini. Itu pun angkanya bersumber dari tahun 2020, sementara Piala Dunia masih sedang berlangsung. Dengan kata lain, angka itu masih berkemungkinan akan bertambah. Qatar berharap cap tuan rumah kompetisi akan membantunya membuat tanda di panggung dunia. Tentu seperti yang sudah-sudah, event 4 tahunan ini tidak sekadar turnamen sepak bola, melainkan syarat akan aspek-aspek di luarnya termasuk politik internasional, pengaruh global, ekonomi, dan motif-motif eksternal lainnya. Abdullah Al-Aryan, profesor dari Universitas Georgetown, Qatar berkomentar, Piala Dunia, saya pikir harus dilihat dalam konteks upaya untuk mengukir ruang terpisah di wilayah tersebut, dan hal semacam itu jelas memberikan kesan prestise, rasa pengaruh, terutama terhadap negara-negara tetangga. FIFA memperkirakan 5 miliar penggemar akan menyaksikan Piala Dunia Qatar dari masyarakat umum hingga pengawasan media internasional. Maka tidak heran bila sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi selama atau sebelum gelaran, dunia akan tanggap terhadap hal tersebut. Selain skandal suap, masalah yang paling banyak disoroti ialah kematian ribuan pekerja konstruksi infrastruktur. Dalam laporan The Guardian, lebih dari 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka telah menjadi korban selama pembangunan di Qatar. Peristiwa itu menuai berbagai kecaman kritik, termasuk respons salah satunya Al-Aryan yang kembali berpendapat. Kami telah melihat beberapa rangkaian pertanyaan tentang seberapa inklusif turnamen tersebut. Akan menjadi pertanyaan tentang kelestarian lingkungan, serta pertanyaan tentang hak-hak pekerja migran. Saya kira banyak dari hal itu menantang yang lain untuk mengatasi banyak cara yang dilakukan. Nah, untuk memahami mengapa Piala Dunia sangat penting bagi negara sekelas Qatar, kita mesti memahami terlebih dahulu sejarahnya dan hubungannya dengan negara-negara tetangga teluknya. Dengan populasi kurang dari 3 juta jiwa, negara ini hidup dengan ekonomi yang hanya mengandalkan penyelaman mutiara. Tetapi ledakan minyak tahun 1950-an menyebabkan Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia dari aspek pendapatan per kapita. Perhatian dari tetangga teluknya seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang membesar, dan pemaksaan pemerintah kerajaan Inggris hingga kemerdekaannya di tahun 1971 telah membuat Qatar bekerja keras untuk memantapkan dirinya di panggung dunia.
Ketika Qatar mengalihkan fokus dari minyak ke gas alam yang luas, negara ini menjadi salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia dan negara dengan kekayaan per kapita di kawasan Teluk. Namun, dengan kekayaan luar biasa yang diciptakan dari kelimpahan minyak dan gas, memunculkan daya saing yang sangat besar. Bagian selanjutnya dari rencana induk Qatar adalah dengan meluncurkan media kenamaan Al Jazeera yang memungkinkan negara ini menggambarkan dirinya sebagai mercusuar keterbukaan di tengah serangkaian stigma yang menyebut wilayah Timur Tengah adalah sarangnya represivitas. Ya, memfokuskan pada sorotan tetangganya meningkatkan ketegangan. Tetapi ini hanyalah awal dari ambisi Qatar yang sebenarnya. Pada tahun 2009, Qatar membuat permainan terbesarnya dengan berusaha untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Dengan hanya memiliki satu stadion berstandar FIFA, ditambah lagi dengan iklim yang begitu panas, membuat banyak pihak bingung, termasuk FIFA sendiri. Tetapi bagi Qatar, Piala Dunia adalah peluang yang terang. Sejak memenangkan bidding untuk menjadi tuan rumah, transformasi negara menjadi sangat nyata dan besar. 8 stadion baru, bandara, hotel, perluasan jalan, rumah sakit, hingga sistem transportasi modern telah sukses dibangun, kendati menyebabkan ribuan tumbal. Perjudian Qatar untuk memosisikan diri sebagai pemain utama setidaknya di kawasannya nyaris menjadi bumerang bagi negara-negara tetangganya. Alih-alih senjata politik, kita mungkin masih ingat ketika pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan untuk memblokade semua jalur darat dan laut ke Qatar. Negara-negara tersebut mensanksi Qatar dengan 13 tuntutan, termasuk mengakhiri hubungannya dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin. Tuntutan tersebut juga menyerukan agar Qatar memutus hubungannya dengan Iran yang dikenal sebagai musuh Arab Saudi. Akan tetapi, bukan Qatar namanya jika gentar. Dengan begitu banyak kekayaan yang dimiliki, serta terikat di ladang gas yang dibagikannya dengan Irak, negara ini punya banyak cara untuk mengatasi blokade. Salah satunya berlabuh di bandar udara negara tetangga yang tidak memutuskan hubungan seperti Oman. Pada 5 Januari 2021, 3,5 tahun setelah dimulainya politik blokade, rencana yang dipelopori Arab Saudi tersebut tiba-tiba berakhir. Kendati Qatar menolak untuk menyetujui satupun dari ke-13 tuntutan. Faktanya, sebagian besar negara-negara yang sebelumnya memutus hubungan dagang dengan Qatar justru memperlihatkan sikap yang berkebalikan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Qatar telah mencapai beberapa keberhasilan. Negara ini bertindak layaknya tim sepak bola dengan pemilik yang sangat kaya, dan memang begitulah kenyataannya. Qatar tidak segan menggelontorkan banyak uang demi menggayat berbagai pemain bintang yang sebenarnya tidak tahu persis bagaimana pemain itu akan bekerja, tetapi bersedia melakukan itu. Ya, dengan semacam alegori judi termahal di dunia dalam konteks turnamen sepak bola. Dan jika semuanya berjalan lancar hingga closing ceremony Desember mendatang, euforia selama turnamen akan membantu Qatar membangun citranya sebagai salah satu pusat olahraga dunia. Namun kritik yang dihadapinya terutama tentang HAM tidak serta-merta dapat hilang begitu saja. Pada akhirnya, dunia akan fokus pada Qatar selaku tuan rumah. Dan bukan hanya urusan sepak bola, pertaruhan 300 miliar dolar Amerika Serikat itu akan terbayar sepenuhnya masih harus dilihat.